Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indulfiatin dari Prodi PGMI kelas 1E. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Randa Nova SPO SPD. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses perubahan sosial, aturan pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah landasan dan asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Falsafat atau falsafah. Kata filsafat, filosofi, bersumber dari bahasa Yunani, philein yang berarti mencintai, dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia, dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu A. Religi dan etika yang bertumbuh pada keyakinan, B. Ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran, C. Masyarakat dan kebudayaannya. Beberapa aliran filsafat yaitu diantaranya ada naturalisme. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya. Aliran ini biasa pula diberi nama yang berbeda sesuai dengan variasi penekanan konsepsinya tentang manusia dan dunianya. 2. Idealisme. Berbeda dengan aliran di atas, idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagai kebenaran bersifat spiritual atau mental, ide sebagai gagasan jiwa. Itulah sebagai kebenaran atau nilai sejati yang absolut dan abadi. 3. Ada pragmatisme. Merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar. Yang keempat ada esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. 5. Ada perennialisme. Ada persamaan antara UKM penilaian esensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang pusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok atau subjek terpusat. Perbedaannya sudah ada perennialisme, ada keabadian teori kehikmatan, yaitu A. Pengetahuan yang benar atau kebenaran, keindahan atau kecantikan, C. Kecintaan atau kebaikan. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Contoh dari landasan kultural adalah yang pertama ada ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya.
2. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Fisik, yakni benda hasil karya manusia atau seni. 4. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia. Pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan. Landasan psikologis pendidikan ini merupakan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan teknologi. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dalam meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Prinsip pendidikan antara lain ada implikasi religius. Implikasi religius dalam pendidikan merupakan dasar yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna yang hakiki. B. Ada implikasi filosofi. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau peruntukan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Kemudian C. Implikasi sosiologi. Sosial yang sangat cepat maju dan segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu saja mempengaruhi pendidikan, baik sebagai ilmu ataupun aktivitas. 1. Konsep-konsep sosiologis tentang manusia menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. 2. Masyarakat sebagai ekologi pendidikan atau sebagai lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. Pendidikan merupakan sosialisasi atau proses menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Implikasi sosiologi dalam pengembangan teori pendidikan, mendorong lahir dan berkembangnya sebuah sosiologis pendidikan. 6. Mendorong lahirnya dan berkembangnya ilmu pendidikan kependudukan, mendorong lahir dan berkembangnya sebuah aliran sosiologi kependidikan. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan. D. Implikasi legalitas. Landasan hukum pendidikan merupakan suatu peraturan dan perundang-undangan yang menjadi paduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lain seharusnya saling melengkapi. Masalah yang saat ini terjadi adalah peraturan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. E. Implikasi budaya. Kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial budaya dari masyarakat. Kurikulum disusun bukan saja harus berdasarkan pada nilai-nilai, adat istiadat, cita-cita dari masyarakat, akan tetapi kurikulum harus berlandaskan pada semua dimensi budaya kehidupan keluarga, ekonomi, politik, pendidikan. F. Implikasi psikologi. Kajian psikologi pendidikan dalam keterikatan dan dengan pengembangan kurikulum pendidikan, terutama tentang pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologis yang ceritakan pendidikan, pada itu kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana di dalam proses dan keluar taruh pendidikan dapat dengan berjalan bahaya secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum seyogyanya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi 6. Segi 6 diantaranya itu tingkat kecerdasan,
tingkat kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individualisnya. Kesimpulannya adalah pendidikan adalah aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman bertumpu pada kemampuan diri dan belajar di bawah bimbingan pengajar. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Mengajar adalah perbuatan yang dilakukan pendidik pada anak didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Mendidik adalah penggunaan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Belajar adalah usaha anak didik untuk meningkatkan kemampuannya. Landasan pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pijakan dalam studi pendidikan dan praktik pendidikan. Adapun jenis-jenis landasan pendidikan yaitu 1. Manusia dan pendidikan. 2. Pengertian pendidikan. 3. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. 4. Landasan filosofis pendidikan. 5. Landasan psikologis pendidikan. 6. Landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. 7. Landasan historis pendidikan. 8. Landasan yuridis pendidikan. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.